أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh padanya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya kali ini, yaitu Mutia Rifa, dalam acara kesayangan kita, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa Curahan Kolbu, seperti biasanya kita mengundang narasumber yang insya Allah akan mengisi Curahan Kolbu ini dengan tausiah yang luar biasa. Narasumber kita pada hari ini yaitu Ustadz Beben Mubarak MA. Baiknya kita langsung saja sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik kita sudah jarang bertemu kembali. Alhamdulillah pada kesempatan kita Curahan Kolbu kehadiran Ustadz lagi nih Ustadz ya. Insya Allah. Nah pada hari ini pemirsa kita kehadiran Umi Majelis Taklim yang insya Allah akan menemani kita semua pada hari ini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Insya Allah pada selama 1 jam ini sudah siap ya mengaji bersama Ustadz. Insya Allah. Nah pemirsa pada kesempatan kali sebelum kita membahas suatu tema, baiknya kita saksikan video tayangan berikut. Pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati Allah, memiliki keluarga yang sakinah atau harmonis merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Akan tetapi, untuk mewujudkannya bukanlah hal yang mudah. Di tengah arus kehidupan seperti sekarang ini, jangankan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan sebuah prestasi. Sudah saatnya bagi kita semua untuk merenunginya, melakukan refleksi diri apakah kita sudah berada pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam menjalankan kehidupan berumah tangga ataukah belum. Agama Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar keluarga dijadikan sebagai institusi yang aman, nyaman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga. Al-Quran dan hadis merupakan landasan bagi terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah, termaksud dalam hal mengatasi setiap permasalahan yang timbul. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Bagaimana membina keluarga sakinah? Pemirsa Curahan Kolbu,
Pada episode kali ini kita akan membahas keluarga Sakinah. Baik, pemirsa Curahan Kalbu, sudah kita saksikan video tayangan tadi. Nah, setiap manusia adalah memiliki pasangan masing-masing yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan membahas mengenai keluarga sakinah. Nah, ibu-ibu di sini ketika mengundang ke acara pernikahan, pasti ya diundang, pasti doa kita sama ya, yaitu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, ibu di sini tahu nggak sih artinya sakinah itu apa, mawaddah itu, warahmah itu apa, makna terdalamnya? Langsung saja ya kita tanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini, pemirsa. Bagaimana tuh Ustadz makna dari keluarga sakinah? Sebelum Ustadz jawab, mungkin sapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah. Silakan. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ihwan fillah rahimakumullah, pencinta dakwah Curahan Kalbu yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sama-sama akan membahas satu nilai yang luhur di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam pembentukan keluarga sakinah. Dan insya Allah kita akan sama-sama taklim, kita akan sama-sama kaji tentang makna sakinah itu sendiri berdasarkan nilai Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa kalimat sakinah ini sering kita dengar. Sering kita ketika datang ke undangan pernikahan. Ucapan tersebut merupakan ucapan yang di telinga kita ini sudah terbiasa. Ya, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah. Amin. Tapi makna sakinah itu sendiri apa? Sering dan mudah untuk diucapkan, tetapi saya yakin untuk melaksanakannya kalau tidak ada dasar nilai-nilai agama sangatnya sulit dan sangatlah susah. Sakinah menjadikan seseorang tenang jiwanya, tentram batinnya. Tenang jiwa, tentram batin, penuh dengan kasih sayang, perhatian, tanggung jawab di antara dua insan, yaitu antara suami dan istri. Sakinah tidak akan terwujud kalau tidak ada dasar-dasar agama. Orang di luar Islam membentuk keluarga bahagia tidak punya pondasi ruhaniyah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak akan terwujud. Walaupun kata orang istilah rumah tangga pondasinya cinta, katanya gitu. Tapi apakah itu memang semuanya menggunakan cinta? Tidak. Agama yang sungguh mendasar. Maka coba, bagaimana kita tadi melihat tayangan yang begitu indah, seorang istri melayani seorang suami. Suami begitu dihormatin karena memang suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Ketika suami pulang dari tempat kerja, lelah, letih, panas, macet, mungkin permasalahan di kantor banyak, ketika lelah letih pulang ke rumah, Masya Allah, disambut sama bidadari itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pih baru pulang, ya kan? Diambil tasnya, bapaknya masuk duduk, kemudian istrinya mempersiapkan dan istrinya melayani, memberikan minuman, teh air hangat, kemudian suami meminumnya. Subhanallah, satu tegukan itu menghilangkan haus dan dahaga, dua tegukan menghilangkan lelah letih di jalanan, tiga tegukan menghilangkan suruh penat kerja seharian. Itu surga buat istri yang sudah memberikan pelayanan yang begitu luar biasa sama suami. Masya Allah ya. Siap.
Mbak Mutia seperti itu. Insya Allah, Insya doakan Allah. saja. Nah, bagi pemirsa juga nih yang ingin bertanya pastinya mengenai tema kita pada hari ini maupun di luar tema, serta Anda dapat curhat langsung nih bersama narasumber ke nomor 0812-8758-5104. Serta kami juga membuka SMS interaktif ke nomor 0857-81752616. Yang biasa nanti saya akan bacakan di akhir segmen. Jangan kemana pemirsa, setelah ini kami akan kembali tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, tema kita pada hari ini yaitu keluarga sakinah. Kami membuka layanan telepon interaktif bagi Anda yang ingin curhat maupun bertanya langsung bersama Ustadz Beben pada hari ini ke nomor 0812-8758-5104. Serta kami juga membuka SMS interaktif ke nomor 0857-81752616. Kembali lagi kepada tema nih ya Ustadz ya, mengenai keluarga sakinah. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa sakinah itu maknanya ada dalam Al-Quran ya, fondasinya itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentunya. Nah, ayat yang menjelaskannya itu seperti apa Ustaz? Ya, terima kasih Mbak Mutia ya. Sebagaimana tadi Mbak Mutia sampaikan di surah Ar-Rum ya, ayat 21. Itu kan di akhir ayat itu subhanallah Allah mengatakan setelah berbicara sakinah, mawadah, warohmah, kata Allah, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Bahwa yang demikian itu artinya mampu mewujudkan sakinah mawadah warohmah itu untuk orang-orang yang mau berpikir. Artinya apa? Bagaimana di dalam rumah tangga itu kita betul-betul harus mengkaji nilai-nilai keislaman yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ya, surah Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa di antara kalian beramal solih dari laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'min, syaratnya dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Orang yang beramal solih, laki atau perempuan, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Niscaya Allah akan memberikan rumah tangga yang sakinah. Niscaya Allah akan memberikan nilai-nilai luhur di dalam berkeluarga. Rizki begitu mudah. Keluarga begitu damai, tenang, dan sejahtera. Anak-anak sehat-sehat, sukses, berhasil, ya kan? Suami istri saling menghargai. Kenapa? Karena ada pendalaman-pendalaman agama di dalam dia membentuk keluarga. Bagaimana tadi seorang suami di film yang awal itu sedang mengajarkan kepada istrinya. Mungkin ketika itu belum punya keturunan. Nanti yang mengajarkan kepada putra-putrinya siapa? Istrinya. Karena dia sebagai ibu. Dan ibu adalah yang pertama kali memberikan pembelajaran kepada putra-putrinya. Insya Allah ibu-ibu sekalian yang ada di studio ya. Artinya apa? Bahwa nilai yang luhur untuk menjadikan rumah tangga itu sakinah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada nilai-nilai agama untuk kita laksanakan dan amalkan di dalam kehidupan berumah tangga itu sendiri. Insya Allah ya. Nah Ustadz, bagaimana sih cara kita mencapai keluarga sakinah nih dalam satu keluarga itu? Ya, insya Allah. Jadi
bagaimana tadi ayat tersebut Allah sampaikan. Pertama memang pondasi agama yang harus kita tanamkan, karena bagaimanapun juga suami dan istri, pengabdian kepada Allah akan menjadikan rumah tangga itu sakinah akan tercapai. Kemudian insya Allah rizki pun mudah. Yang kedua, bukan hanya pengamalan, tapi tuntutlah nilai-nilai agama. Kemudian yang ketiga, bagaimana saling mempercayai antara suami dan istri. Kemudian yang keempat, saling menyempurnakan. Tidak boleh kita ketika suami ada kekurangannya, maka kita memberikan atau kita benci kepada kekurangannya. Padahal setiap pasangan punya kekurangannya. Kekurangan suami menjadi menjadi PR istri untuk menyempurnakan suaminya. Kekurangan istri menjadi PR suami untuk menyempurnakan istrinya. Ya, inilah saling kita memberikan watawasau bil haq watawasau bis sabr, insyaallah. Insya Allah ya Pak Ustadz ya. Nampaknya sudah ada pemirsa di rumah yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif ini Pak Ustadz ya. Kita langsung angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Tri di Jati Bening. Ibu Tri di Jati Bening. Langsung saja Ibu pertanyaannya. Ini ya di luar tema ya. Iya, silahkan. Saya mau nanya, kalau sholat duha itu yang bagus jam berapa dan berapa banyaknya dan doanya tuh surat apa aja yang diperbolehkan. Itu saja? Itu aja deh. Iya. Terus yang satu lagi boleh nambah ya? Iya. Boleh. Silahkan. Ya, ini saya punya anak. Anak saya tuh habis pondok pesantren. Terus kalau apa-apa saya bilangin suka nggak nurut, itu yang mendoakan saya samanya. Itu aja Mbak. Iya, itu saja Ibu, terima kasih. Ibu Tri tadi ya, Jati Bening. Nanti ya Ustadz akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 pertanyaan ya Ibu Tri ini. Pertama, doa ketika sholat duha itu apa aja dan waktunya jam berapa bagusnya? Itu yang pertama. Iya, terima kasih Ibu Tri di Jati Bening ya Ibu ya. Betul. Ibu untuk berdoa pada waktu duha itu silahkan. Doa-doa yang Ibu biasa baca, doa-doa yang khusus tidak ada, tetapi doa-doa permohonan kepada Allah. Baik Ibu ketika malam, ketika tahajud, ketika Ibu berdoa di mana saja, dan Ibu juga pada waktu duha silahkan dibaca kembali ya Bu ya. Kemudian Ibu pada waktu duha itu waktunya itu Ibu, kalau di dalam matla itu artinya setinggi dengan kalau kita menancapkan tongkat ya, kemudian antara tongkat dengan bayangannya itu sama panjangnya ya, kira-kira antara jam 8 sampai dengan jam 9 pagi Ibu kira-kira. Ya, kemudian yang kedua pertanyaannya, ketika anak itu dipesantrenkan gitu. Iya, ini masalahnya bukan dipesantrenkan dan tidak ya Bu ya. Jadi anak itu ketika dinasehatin malah anak itu gak nurut. Gak nurut gitu Bu ya. Kemudian anak itu justru ketika dinasehatin malah dia melunjak kepada orang tuanya. Ibu insya Allah ya, seorang ibu ketika dia menyuruh kepada putra-putrinya untuk melaksanakan sesuatu, itu jelas Ibu sesuatu yang begitu berat. Tetapi harus continue terus. Pertama, anak itu sedikit menolak atau membangkang. Tapi lama-kelamaan kalau kita continue dengan baik dan mengajak, kemudian apa hikmahnya, kenapa disuruh demikian, insya Allah itu anak lama-kelamaan akan menjadi anak yang penurut. Kenapa demikian? Sekaligus Ibu dicontohkan gitu kan. Jadi kalau nyuruh sholat tetapi ibunya tidak, ya anak tidak bakalan nurut gitu ya. Betul. Tetapi harus dicontohkan juga.
insyaallah. Insyaallah. Seperti itu ya Ibu Tri, tadi di Jati Diri Bandung sudah terjawab oleh Ustaz, semoga puas dengan jawabannya. Kembali lagi saya ingatkan kepada Anda pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif, Anda dapat menghubungi ke nomor 08777 8265 serta SMS interaktif ke nomor 0857 81752616. Tema kita yaitu keluarga sakinah. Langsung saja sudah ada pemirsa lagi nih yang ingin bertanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Hamba Allah di Tangerang. Iya, langsung saja pertanyaannya Pak. Iya. Pak Ustaz mau tanya. Iya, silakan Pak. Di luar tema Pak Ustaz ya. Iya. Yaitu begini Pak Ustaz, supaya saya mantap dalam beribadah. Waktu sholat Jumat itu kan ada yang sholat 2 kali, maksudnya Tahiyatul Masjid, terus ada yang adzan terus sholat lagi, itu bagaimana Pak Ustadz? Iya. 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 Ya itu saja. Ya itu saja Pak Ustadz. Iya. Saya terima kasih ya Bu. Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Tangerang. Ya, Ustaz akan terima menjawabnya. kasih Bapak di Tangerang ya. Iya. Ya, Bapak di dalam pelaksanaan sholat Jumat yang wajib, ini memang berbeda pendapat para ulama. Di antaranya ada para imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki juga sama. Dan juga ada jumhur ulama juga sama ada perbedaan. Sehingga ada azan yang 2 kali, ada azan yang 1 kali. Azan pertama untuk memanggil orang melaksanakan sholat Jumat, kemudian azan yang kedua itu untuk naiknya imam ke atas mimbar gitu. Jadi ketika Bapak pemantapan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ketika Jumatan itu ya kita datang, kemudian kita datang sebelum azan dikumandangkan. Ya itu lebih maslahat karena ada nilai waktu yang mustajab. Bapak ketika hari Jumat itu adalah ketika Bapak masuk ke dalam masjid, ya kemudian menunggu datangnya waktu sholat Jum'ah. Itulah waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah, berzikir, sholat intidhar, sholat menunggu datangnya waktu Jum'ah. Kemudian kita baca Al-Quran sampai azan tiba dan khotib naik di atas mimbar. Nah kalau orang sekarang Jumatannya sudah azan baru datang, kapan mendapatkannya waktu yang mustajab itu gitu kan. Jadi Pak, untuk pertama ya di dalam etika Jumatan itu, jadi sebelum azan itu Bapak sudah ada di masjid. Adapun azan yang 1 kali, 2 kali di dalam masjid itu sendiri, itu merupakan bagian daripada ikhtilaf para ulama. Itu mungkin Pak. Baik ya, tadi insya Allah sudah terjawab hamba Allah di Tangerang. Ya, saya ulangi ya, bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif, Anda dapat menghubungi ke nomor 08777 8265 620. Ya, kembali lagi pada tema mengenai keluarga sakinah nih ya. Bagaimana sih dengan ciri-ciri keluarga sakinah itu? Ya. Aduh subhanallah ya, sampai kesimpulannya ciri-ciri keluarga sakinah itu Bu, ya ibu-ibu yang dini, Mbak Mutia, jadi itu rumah sudah menjadi baiti jannati. Coba bagaimana cara istri mewujudkan itu rumah menjadi surga. Suami betah di rumah, anak betah di rumah, kumpul. Kemudian di rumah itu sendiri tidak ada kata-kata yang kotor, yang kasar, mencaci, menghardik, mencela, apalagi bohong. Tidak ada. Kenapa? Sebab ini kita sedang ada di surga. Miniatur orang yang akan mendapatkan surga mampu mewujudkan hidup di dunia ini punya keluarga sakinah. Suami kenapa ingin cepat-cepat pulang dari kantor ke rumah? Karena di rumah sudah ada surga, bidadari sudah menunggunya. Kenapa anak-anak dari sekolah pingin cepat pulang ke mana? Ke rumah. Karena dia di rumah mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Kenapa sekarang banyak suami yang telat pulang ke rumah?
bahkan tidak pulang ke rumah. Kenapa anak-anak pulang sekolah tidak langsung ke rumah? Berarti di sini tidak ada sakinah dalam rumah tangga itu. Ada permasalahan di dalamnya tentunya. Ustaz, nanti kita akan lanjutkan kembali. Mohon maaf kita potong ya, karena sudah ada pemirsa yang ingin bertanya kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Diana di Bekasi Timur. Iya Ibu, silahkan Ibu Diana pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Gini Ustaz, ini masalah sakinah ya. Iya. Ya, saya sudah berkeluarga dan suami bekerja. Sekarang sudah pensiun. Nah, waktu bekerja suami ya aman ya Ustaz ya, tapi pas menginjak pensiun, apa yang kita kerjakan selalu salah. Apa yang saya udah tenangkan suami, memang itu pensiun berat ya, biasa pegang gaji terus sekarang nggak ada gaji gitu ya. Ya berat sekali untuk suami saya udah tenangkan, saya bilang kita berdoa aja, rezeki itu bukan dari situ aja, dari luar pun juga bisa, yang penting halal thayyiban, saya bilang gitu. Tapi suami itu kayaknya belum bisa menerima kenyataan ini gitu. Terus saya bilang, saya gimana cara menenangkan suami untuk menerima keadaan ini, sedangkan anak juga masih ada sekolah SMA, dia bingung, kamu cuma bisa ngomong gitu, saya ini. Baik. Nah, gimana nih jalan keluarnya nih Ustaz? Ya, terima kasih Ibu. Nanti Ustaz akan jawab pertanyaannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Diana di Bekasi Timur ya Ibu. Betul. Ya. Saya kira ini permasalahan Ibu Diana ini dengan suami bukan hanya ibu ya. Karena saya juga sering dan banyak ya pertanyaan-pertanyaan di majelis taklim yang seperti itu. Karena memang ini mungkin power syndrome. Artinya yang tadi Ibu sering setiap awal bulan dapat gaji dan sebagainya, sekarang tidak ada. Saya yakin Ibu, ya itu ujian pertama kali dan memang harus ada perjuangan dalam rumah tangga. Apakah Rasulullah tenang-tenang saja dalam berkeluarganya? Tidak Ibu. Ya, ada danau, ada jurang, ada kerikil, ada jalan aspal yang lurus, yang jalannya rusak dan sebagainya. Rasulullah juga mengalami hal itu. Tetapi saya yakin, hanya kepada Allah kita kembali, hanya mengingatkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, Ibu, suami, Ibu yakin masih punya hati dan keimanan. Kenapa tadi saya mengatakan, di surah Ar-Rum itu tentang sakinah mawadah warohmah, Allah di penghujung ayat menggunakan inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Mudah-mudahan bisa berpikir sehat. Dan saya yakin Ibu, ini kegelisahan, keresahan suami, ya artinya apa? Ini anak-anak siapa nanti yang membiayai? Ini anak-anak belum kuliah, dari mana pembiayaannya? Padahal itu anak itu yang punya Allah. Kita hanya diamanatkan oleh Allah untuk mengurusnya, untuk memeliharanya, membimbingnya. Maka insya Allah Ibu, tadi diajak berpikir. Yang kedua Ibu, diajak rekreasi ruhaniyah. Diajak ke pengajian, diajak taklim ya. Kemudian apa Ibu? Supaya tidak gelisah, diajak untuk sholat, cara sholat yang benar. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah mengatakan, inna khalaqnal insana khuliqa halu'a wa idza masyaru syarru jazua wa idza massau khairu manu'a. Kata Allah, illal musallin. Allah menciptakan manusia, manusia punya karakter keluh kesah. Yang tadi Ibu sampaikan, keluh kesah. Wa idza massaru syarru, apabila Allah timpakan kepada mereka kekurangan harta, pensiun dan sebagainya, ya, jazua, dia ngeduma, dia gelisah, dia resah. Wa idza massau khair, apabila Allah timpakan, berikan kepada mereka khair, kebaikan, manua, dia lupa kepada Allah dan sombong. Kata Allah, Ibu, illal musallin, kecuali orang-orang yang selalu menegakkan sholat dalam kehidupan. Nah, kita semua kan menegakkan sholat gak Ibu-Ibu? Menegakkan, tapi masih gelisah. Ya. Nah, kan masih gelisah juga. Maka kata Allah, alladzina hum
an salatihim daimun, yaitu orang-orang fi salatihim daimun, orang-orang yang di dalam salatnya daim. Daim itu apa? Kontinu dan selalu tepat waktu, terus menerus menjaganya. Saya yakin ya Ibu Diana tadi ya di Bekasi Timur, Ibu insya Allah rekreasi akliyah, rekreasi ruhaniyah, dinilai nilai agama, insya Allah Ibu akan memberikan kekuatan hati dan menimbulkan keimanan yang kuat di dalam hati suami Ibu. Itu mungkin Ibu. Insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Ya. Sudah terjawab ya Ibu Diana Bekasi Timur, insya Allah. Kembali kepada tema nih Ustaz ya. Ya. Mengenai keluarga sakinah. Ya. Kita kalau mendengar keluarga nih Ustaz ya. Ya. Ketika kita sudah menikah, pasti pikirannya memang indah ya awal-awalnya. Tapi ternyata memang keluarga ketika kita sudah masuk ke dalam berkeluarga gitu ya. Seperti Ustaz dan ibu-ibu yang sudah mengalami. Mungkin memang sudah saatnya mengalami yang namanya lika-liku kehidupan. Ya. Di mana kita berada ketika harmonis ataupun bertengkar. Nah itu seperti apa Ustaz? Ketika kita menanggapi keluarga-keluarga yang tidak harmonis itu. Ya, sebenarnya ya, di dalam berkeluarga itu kita bukan memadukan, menyamakan, merukunkan. Karena bagaimanapun juga suami dan istri itu adalah makhluk Allah yang berbeda. Berbeda karakter, berbeda jenis ya. Kemudian harus disatukan dalam satu tempat. Sebenarnya bukan harus sama ya. Tetapi tadi saling menghormati, saling menghargai, saling melengkapi kan tadi ya. Saling menyempurnakan di antara suami dan istri. Suami tahu kelemahan istri, jangan kelemahan istri kemudian dibongkar. Ya. Kemudian istri tahu kelemahan suami, kemudian dia cerita kepada orang lain. Nah, ini gak amanah. Tetapi saya yakin tidak ada satu permasalahan di dalam rumah tangga kecuali dua-duanya bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mau introspeksi diri. Saya yakin ketika dia saling menyalahkan pasti ada sesuatu nilai yang ego dalam diri mereka. Betul. Tidak boleh dalam berumah tangga itu ada sifat-sifat egois. Harus melebur diri kita. Kenapa demikian? Berkorban untuk sesuatu kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Betapa indahnya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menunggu istri yang tercinta Sophia binti Huyai. Jadi ketika beliau itu datang, ternyata datangnya terlambat. Rasulullah nungguin gelisah gitu ya. Ternyata datangnya terlambat. Ternyata ketika dia datang terlambat itu dia nangis. Ya, Sophia itu nangis di depan Rasulullah. Sampai Rasulullah terdiam. Kenapa engkau menangis? Wahai Rasulullah SAW, wahai Muhammad, aku mohon maaf terlambat karena engkau memberikan unta tua sehingga tidak bisa berlari. Iya kan? Kalau unta tua kan gak bisa cepat jalannya. Akhirnya dia terlambat. Ketika dia merasa terlambat, merasa khawatir suaminya itu marah. Tapi Rasulullah tidak, dia turun dari untanya. Kemudian dia menghapus air mata Sophia itu. Hilang kegelisahannya, berhenti tangisannya, air mata pun berhenti mengalirnya. Insya Allah ya. Nanti kamu dia punya suami seperti itu mau nggak? Mau dong, tapi itu ya? Rasulullah. Baik. Ya, ada orang yang seperti Rasulullah. Insya Allah itu setiap dambaan perempuan ya istri ingin seperti punya akhlak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan ya. Kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencerahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini, yaitu segmen akhir di mana nanti Ustadz akan menyampaikan pada kesimpulan sekaligus doa. Dan seperti biasanya saya akan membacakan SMS pemirsa di rumah yang sudah masuk pada segmen kali ini. Saya akan bacakan ya Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya baru nikah 2 minggu sudah pisah. Kemudian suami minta mas kawin dan semua barang-barang diminta dikembalikan. Hukum bagi suami, bagaimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi innalillahi ya. Iya betul. Ya, saya mungkin agak sedikit pengantar. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ada 3 golongan orang yang berhak mendapatkan pertolongan langsung dari Allah. Pertama, mujahid fi sabilillah. Yang kedua, hamba sahaya budak yang memerdekakan dirinya sendiri untuk menjadi orang merdeka. Dan yang ketiga, seseorang yang menikah demi untuk menjaga kehormatannya. Saya yakin jika seseorang menikah untuk menjaga kehormatannya, saya yakin Allah akan memberikan pertolongan apapun yang dia pinta dalam berumah tangganya, langsung Allah berikan. Tapi na'udzubillah min dzalik. Bagaimana seseorang ketika dia nikah, maaf karena kecelakaan. Dia nikah karena memang ada unsur-unsur pemaksaan, karena mungkin tadi ada sebelum nikah ya sudah terjadi sesuatu seperti suami dan istri, nauzubillah min dzalik. Mana ada dan mana mungkin Allah memberikan keberkahan kepada orang yang demikian. Ada istilah 3-4 tahun pacaran, 2 minggu nikah, cerai dan sebagainya. Ya, iya, nah saya yakin kembalikan kesucian nikah itu niatnya seperti apa. Kalau itu memang ibadah, maka harus diatur dengan ibadah. Tidak ada nilai ibadah diawali dengan kemaksiatan, diberikan keberkahan. Maka kalau kita ingin dalam rumah tangga diberkahi oleh Allah, mulailah dari sesuatu yang diharamkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian tadi bagaimana katanya mas kawinnya, hukum. Ya, sebenarnya kalau udah nikah, ijab kabul itu terjadi, maka yang namanya mas kawin atau mahar itu sudah hak istri. Ya, kalaupun dia cerai itu tidak boleh diambil lagi, itu sudah milik istri. Tapi walau alam ini, apakah mas kawinnya itu mungkin barang yang betul-betul mahal dan sebagainya gitu kan, sehingga dipinta lagi gitu kan. Ya, jadi kalau di perempuan adanya namanya perempuan yang nusuz karena durhaka kepada suami. Nah, ini laki-laki juga jelas ada laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Artinya ada laki-laki yang sudah futur, ya, artinya bata dari nilai-nilai ketauhidan kepada Allah karena dia tidak mampu menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Baik. Ya. Dan lagi nih Ustadz ya, SMS. Ya. Sudah masuk. Assalamualaikum Mbak Mutia, saya mau bertanya sama Pak Ustadz, gimana caranya membangun keluarga sakinah dan gimana caranya menghadapi suami yang berselingkuh nih? Terima kasih Pak Ustadz, dari Ibu Enda di Bogor. Ya, terima kasih Ibu ya. Jadi tadi untuk membangun keluarga yang sakinah itu kita sudah bahas ya. Ya, jadi betul. memang harus betul-betul kita berpikir dengan rasional, berpikir dengan dasar-dasar agama, melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak boleh egois dan tidak boleh kita juga saling menyalahkan. Kemudian tadi bagaimana menghadapi suami yang selingkuh. Iya. Ya, di dalam Islam itu selingkuh itu zinah juga namanya. Betul. Ya. Apalagi laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, muhson, ya berarti itu hukumannya di dalam Islam itu ranjam. Artinya didera, dijilid sampai mati. Ya, nauzubillah min dzalik. Tetapi untuk ibu bisa mengembalikan, ya artinya suami jerak dan sebagainya, nauzubillah min dzalik, Allah itu memberikan sesuatu azab kepada seorang ketika dia berbuat zolim, berbuat maksiat, Allah itu bisa saja memberikan satu penyakit. Ya, nauzubillah, semuanya ada penyakit AIDS dan sebagainya. Kemudian dia juga sadar ya dengan hal yang demikian. Nah, ini mudah-mudahan itu Allah menegur dengan cara seperti itu dan insya Allah beliau akan kembali kepada jalan yang benar, insya Allah. Ya, saya kira itu mungkin. Ya. Oke, banyak sekali ya SMS yang masuk pada kesempatan kali ini. Namun sudah saatnya kita berada di ujung acara dan Ustadz akan menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa penutup. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih ikhwati mas sekalian.
pencinta curhatan kolbu yang berbahagia. Alhamdulillah di penghujung ini membuat jiwa kita tenang. Ya, sakinah itu merupakan pondasi yang paling pertama dan utama di dalam membina keluarga. Sehingga suami, istri, anak-anak bisa kumpul dalam satu miniatur negeri kecil, yaitu rumah tangga yang disebut baiti jannati. Insya Allah sakinah itu ada, sakinah itu terwujud, maka akan lahir apa yang disebut dengan mawaddah dan warahmah. Dan insya Allah, Allah akan memberikan kepada kita semua kalau kita punya pondasi nilai-nilai agama yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikianlah ikhwat iman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini menjadi ilmu buat kita, menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah. Amin. Semakin dekat dengan keluarga, suami dekat dengan istri, istri dekat dengan suami, orang tua dekat dengan anak, anak dekat dengan orang tua. Mudah-mudahan ibu-ibu pencinta curhatan kolbu diberikan ketenangan, sakinah, mawadah, warahmah dimanapun kita berada. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdik wa asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga Umi Majelis Taklim dari Miftahul Jannah yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan Curahan Kolbu dari awal sampai akhir. Tetap saksikan Curahan Kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Semoga kesempatan kali ini diberikan ketakwaan kita, tentunya iman kita sama Allah Subhanahu wa taala bertambah tentunya ya. Saya Mutia Rifa, Ustadz Beben Mubarak MA Berstakur yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.